Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati dengan NPM 222151136 dari kelas Matematika Kombinatorika KRSA. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara menentukan perbedaan antara permutasi dan juga kombinasi. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi yaitu banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutan. Permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi sebaliknya, yaitu tidak memperhatikan urutan. Nah, misal di sini ada contoh-contoh permutasi atau kombinasi biasanya dalam soal ya. Jika permutasi, yang pertama ada menyusun kata sandi, yang kedua memilih pemenang dengan juara bertingkat, juara 1, juara 2, dan juara 3. Lalu ada menyusun susunan organisasi, bisa ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Dan yang terakhir yaitu ada menentukan posisi duduk pada meja. Misal contoh yang kombinasi yaitu ada memilih kelompok, ada memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, ada memilih delegasi, dan juga mengambil 2 bola dari wadah. Nah, kita contohkan permutasi, menyusun kata sandi. Ketika kita mempunyai ATM, lalu kita akan mengambil uang. Kita mempunyai kata sandi 6 digit yang sandinya itu misal angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ketika kita memasukkan kata sandi dimulai dari 6, 5, 4, 3, 2, dan juga 1, maka itu tidak akan valid. Karena itulah permutasi memperhatikan urutan. Jadi ketika kita mempunyai kata sandi angka 1 sampai 6, berarti kita harus memasukkan sandi dari 1 dulu, baru 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, itu untuk contoh permutasi. Untuk kombinasi, bisa kita memilih delegasi ya. Misalkan di suatu sekolah itu ada event, dan sebelum event itu dimulai, panitia mengharuskan setiap kelas mengirimkan delegasi 2 orang. Misal dari kelas A dikirimkan 2 orang delegasi, yaitu Ani dan juga Dila. Nah, ketika Ani dulu atau Dila dulu, misalkan yang pertama Ani, yang kedua Dila, atau yang pertama Dila atau yang kedua Ani, itu tidak diharuskan. Jadi kombinasi itu tidak mengharuskan misal Ani yang pertama atau Dila yang pertama. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Yang terpenting yang menjadi delegasi itu yaitu ada Ani dan juga Dila. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada rumus permutasi dan juga kombinasi. Rumus permutasi dan kombinasi juga ada banyak ya. Ini hanya rumus secara umum. Rumus permutasi sendiri yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial, dengan P merupakan banyaknya permutasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Untuk rumus kombinasi sendiri yaitu ada N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, dengan C merupakan banyaknya kombinasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Agar mengerti, kita ke contoh soal. Untuk nomor pertama, dari 5 orang manajer yang bekerja di Jakarta akan dipilih 3 orang untuk mutase ke wilayah Sumatera. Ada berapa cara memilih manajer tersebut? Nah, kan ini seperti delegasi ya, memilih delegasi, dia tidak memperhatikan urutan. Maka itu ini menggunakan cara kombinasi. Jadi 5 itu sebagai elemen keseluruhan dan 3 itu sebagai perwakilan yang akan dipilih untuk mutasi ke wilayah Sumatera.
Jadi 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, jadi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 faktorialnya. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorialnya 2 dikali 1. Itu kan menghasilkan 6 dan juga 2, berarti 6 kali 2, 12 ya. Jadi sama dengan 120 per 12 sama dengan 10. Jadi banyaknya cara untuk memilih manajer yang akan dimutase ke wilayah Sumatera, yaitu ada 10 cara. Nah, untuk seperti itu untuk contoh soal yang kombinasi. Selanjutnya, nomor 2. Pada kompetisi bola basket yang terdiri atas 10 regu peserta akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Banyak cara memilih juara adalah juara itu kan memperhatikan urutan ya, ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Dia memperhatikan urutan, maka dari itu dia menggunakan cara permutasi dengan 10 regu sebagai elemen himpunan semuanya, dengan 3 sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi 10 permutasi 3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, 10 faktorial kan 10 dikali 9 sampai dengan dikali 1 ya. Untuk 7 faktorial sendiri, 7 dikali 6 kali 5 sampai dengan kali 1. Nah, dikarenakan angkanya sama ya dari 7, dari pembilang dengan penyebut dimulai dari angka 7 sampai dengan 1, maka sisanya tinggal 10 dikali 9 dikali 8, hasilnya 720. Jadi banyaknya cara untuk memilih juara 1, juara 2, dan juara 3 pada kompetisi bola basket, yaitu ada 720 cara. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan juga dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.